Karena kemarin kita sudah melakukan preparasi ligand, maka step berikutnya adalah kita melakukan proses minimasi. Nah, proses minimasi itu tujuannya adalah kita meminimalkan energi dari sistem yang kemarin kita buat menggunakan lip. Nah, proses ini penting sebelum kita masuk ke proses ekuilibrasi dan produksi agar sistem kita itu berada dalam kondisi yang lebih baik atau lebih stabil daripada kondisi di mana dia dibuat ketika menggunakan lip. Nah, oke, caranya sama. Kalian buka OpenVPN, terus kemudian buka WinSCP, kemudian buka PuTTY, masukkan password username. Nah, misalkan setelah selesai, kita akan mendapatkan terminal seperti ini. Nah, ketika kita running dengan menggunakan Ember, maka yang kita butuhkan sebenarnya adalah 3 file. Ada file yang disebut dengan prmtop, ya, input npcrd, itu yang sudah dua kemarin kita buat, dan file perintah untuk sender atau engine dari program Ember. Jadi Ember itu ada 2 engine simulasi. Yang pertama adalah sender, yang kedua adalah PMEMD. Nah, bedanya di mana? Bedanya PMEMD itu dia lebih cepat daripada sender. Tapi jika kita ingin menggunakan PMEMD, maka kita harus membeli Ember yang berlisensi. Sementara sender itu dia distribusikan secara free. Oke. Nah, sender akan membaca input dari sebuah teks. Contohnya bagaimana? Contohnya ada seperti ini. Ini adalah input untuk minimasi. Nah, ini adalah input untuk minimasi. Jadi yang pertama itu harus ada yang disebut dengan komennya dulu. Terus kemudian blank space, kemudian diawali dengan dan cntrl. Nah, di sini nanti adalah perintah untuk yang akan dimasukkan ke dalam sender. Contohnya misalkan imin ini imin 1 berarti dia melakukan minimasi. Kemudian maksimum cycle minimasi misalkan dia 330.000. End cycle 500 berarti setelah 500 step algoritma minimasi akan berganti dari steepest descent ke conjugate gradient. Terus kemudian NTB ini adalah kondisi di mana dia boundary conditions. Ya kan? Karena kita kemarin menuliskan pas membuat itu kita menggunakan solvet, perintah solvet di lib, maka solvet kemudian akan membentuk box simulasi, ya kan? Nah, nanti terus kemudian maka kita akan mendapatkan kondisi boundary conditionnya. Jadi kita menggunakan NTP sama dengan 1. Kalau kita menggunakan NTP sama dengan 0 atau yang lain, nah itu berarti kita bisa melakukan minimasi dalam kondisi di mana dia gas phase atau fase gas atau dalam kondisi vakum. Terus kemudian ini ada NTR sama dengan 1. NTR ini kalau teman-teman tidak tahu, pemerintahnya bisa merefer ke manual di Ember. Misalkan di sini ini adalah contoh manual Ember. Nah, kita cek di appendix-nya. Di perintah misalkan NTR. Kita coba cari NTR. Nah, NTR ini adalah flag untuk kita merestrain atom. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita menjaga posisi sebuah atom atau sebuah molekul dalam topologi Ember itu untuk selalu konstan pada posisi tersebut, ya kan? Nah, terus kemudian di sini ada beberapa perintah, misalkan NTR sama dengan misalkan NTR sama dengan 1, ya kan? Nah, ketika NTR dia nilainya lebih besar daripada 1, maka dia akan membaca nanti flag untuk restrain. Nah, ketika kita melakukan restrain, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan gaya nanti atau potensial harmonis. Nah, potensial harmonis itu nanti dia ditentukan oleh berapa besaran yang akan kita inputkan. Contohnya misalkan di sini kita menginputkan misalkan sekitar 500 kJ per mol. Nah, kemudian residu yang mana yang dibuat fix? Yang residu nomor 641. Nah, ketika kita menggunakan perintah NTR, maka kita harus memspesifikasi ini dulu. Ya kan, baru kemudian diakhiri dengan N, dan terakhir adalah kita menutup perintah kontrol ini dengan N juga. Terus kemudian ini cut. Cut ini adalah apa? Ini adalah cut, itu adalah cut off untuk interaksi elektrostatik. Jadi setelah 10 angstrom maka interaksi elektrostatik itu akan
abaikan. Oke, terus kemudian, nah sekarang kita running menggunakan sender. Misalkan saya mengetik perintah ini. Nah, ini dia contohnya, misalkan yang seperti ini. Nah, apa ini sebenarnya? Ini sebenarnya adalah perintah untuk sender. Jadi, yang paling penting adalah kita menggunakan nohub. Oke, kita menggunakan nohub agar perintah ini dia tidak mati ketika nanti kita logout dari komputer ini. Terus kemudian sebentar. Nah, terus kemudian kita menggunakan apa yang disebut dengan MPI-Run. MPI-Run ini gunanya adalah untuk mendistribusi Ember ke 4 prosesor. Nah, MPI-Run butuh number of processor berapa? Number of processor berarti dia 4. Kemudian sander.mpi, kemudian main-o. Nah, ketika teman-teman menggunakan main-o besar itu harus hati-hati karena ini merupakan flag untuk main overwrite dari data simulasi kita. Jadi kita menggunakan main-o, maka otomatis semua data yang sudah ada sebelumnya itu akan ter-overwrite oleh si sender. Terus kemudian main-i. Nah, main-i ini adalah input untuk sender tadi. Input untuk sender tadi, apa namanya? Misalkan file minim. Terus kemudian ada main-o kecil. Main-o kecilnya adalah outputnya. Terus kemudian ada apa lagi di sini? Ada main-p. Main-p itu adalah parameternya, parameter topologinya, yaitu yang file dari prm.top yang kita buat menggunakan lib. Nah, terus kemudian kita menggunakan main-c. Main-c ini adalah koordinat awal. Koordinat awal berarti yang mana? Yang env crd yang jadi yang dibuat dari lib. Kemudian main-r. Main-r ini adalah restart file yang dituliskan oleh si sender. Misalkan kita beri nama main1.x. Kemudian main-x ini adalah file trajectory. Nah, file trajectory itu dia bisa ditulis dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk ASCII atau dalam bentuk netcdf. Tapi biasanya sekarang kita menggunakan bentuk yang netcdf karena dia lebih presisi dan bisa menampung file dengan ukuran yang lebih besar. Oke, netcdf. Kemudian main-a ini adalah data file. Nah, main-ref ini kita gunakan untuk apa namanya? Sebagai struktur reference. Ketika nanti kita kan melakukan restrain kan. Ketika molekul yang di restrain itu dia berubah, maka kan dia akan dikembalikan ke posisi awalnya. Nah, posisi awalnya tadi seperti apa? Maka kita harus menggunakan reference. Referensinya adalah mainref .env.crd. Nah, kemudian ini kita kasih tanda dan agar file runningan ini dia di running berada di kondisi background daripada si terminal. Jadi ketika terminal ini ditutup, ketika kita logout dari komputer kita, maka runningan itu dia akan tetap jalan. Oke, ini tanda pagar ini saya hapus dulu. Kemudian jika ini saya tekan enter, ya kan nanti akan muncul berbagai macam file. Ini karena saya sudah punya, berarti ini tidak perlu saya running lagi. Misalkan seperti ini. Nah, ini akan muncul jika ini di enter nanti akan muncul file-file seperti ini. Misalkan les, kita pakai les i, misalkan les main out untuk memeriksa filenya. Nah, ini terus. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh step nomor 1. Nanti akan ada step sampai step nomor sekian. Seperti itu. Jadi coba kita running lagi ya, misalkan ya. Oke, misalkan ini kita running. Ini dihapus, tanda dannya ini dihapus, kemudian kita tekan enter. Nah, nanti sender itu akan melakukan proses minimasi seperti itu.